Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, kali ini saya ada di dalam si Oreo. Setelah sekian lama Oreo ini hanya diam-diam saja di parkiran. Kita cobain dia sekarang untuk road trip ke Jakarta lah. Karena saya selama Oreo ini baru selesai di servis, di tune up, setel klep dan lain-lain lah, itu belum pernah dites lagi teman-teman. Belum pernah dites berapa konsumsi BBM-nya, tenaganya seperti apa. Makanya sekarang kita coba Oreo ini kita tes sampai dengan ke Jakarta. Kita hitung konsumsi BBM bagaimana, kemudian tenaganya bagaimana. Dan sekalian juga Oreo ini belum pernah ada POV mengendarainya ya. Selama ini hanya mumun terus. Kayak teman-teman juga ada yang nanya kapan bikin konten dengan Oreo. Oke, ini saya buat sekarang teman-teman. Ditonton videonya sampai dengan akhir, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Tapi sebelum kita jalan ke Jakarta, kita full tankkan dulu BBM-nya si Oreo ini. Jadi kita pakai metode full to full ya teman-teman. Nanti kita hitung berapa BBM, konsumsi BBM-nya Oreo ini setelah sampai di Jakarta. Nanti kita full tankkan lagi sesampainya di sana. Kemudian saya juga nih udah lama banget nggak ganti oli. Walaupun dia masih ada jarak. Di sini masih sekitar 1000 lagi. Tapi karena Oreo ini lama diam, lebih baik kita ganti aja olinya. Kita ganti, kemudian baru kita lanjut gas ke Jakarta teman-teman. Udah kangen banget sih sama Oreo ini. Cuman kalau saya buat konten dengan Oreo ini agak susah juga ya, karena dia ceper teman-teman. Kalau mau masuk parkiran basement mall atau apa, susah banget. Nah, kita coba isi full tank dulu bensinnya Oreo di Shell Kota Baru ini. Sekalian kita ganti oli di sini aja. Karena olinya Oreo dan Mumun itu sama Shell. Jadi kita ganti oli di kandangnya aja langsung ya. Super full. Super full? Iya. Depannya di lock nggak? Nggak usah. Iya, depannya full ya. Iya. Bang Sadi. Iya. Mana nih pakai Oreo? Mau ke Jakarta. Iya. Istirahat dulu. Dari Jogja ya? Kemarin ya ke Parangtritis. Udah subscribe belum? Udah. Udah. 10.000 ya? Lebih. Udah 11 ribuan sekarang. 11,4 kalau nggak salah. Ada membernya Pak? Nggak ada. Cash debit, QRIS. Debit. Olahraga kemana? Oh, belakang aja. Oh, di belakang. Kalau 246 ya? 46 ya? Bang duluan ya. Kita ketemu salah satu teman-teman subscriber saya. Alhamdulillah. Aduh, saya jadi lupa mau isi ganti oli ya. Ya udahlah, yang penting Mumun lagi. Oreo udah di fullkan bensinnya. Ini Odo Trip udah saya nolkan. Nanti kita lihat berapa konsumsi BBM-nya si Oreo ini sampai dengan ke Jakarta, teman-teman. Ini udah mau masuk tol teman-teman. Cuman kok pikiran saya nggak tenang ya kalau belum ganti olinya. Mendingan kita ganti dulu deh, putar balik lagi, cari bengkel supaya di perjalanan mesinnya si Oreo ini aman. Karena kalau mesin mobil udah lama nggak dipakai itu, saya takut olinya kualitasnya udah menurun ya. Makanya kita ganti aja.
Kita balik lagi ke pom bensin Shell-nya. Aduh, mohon maaf teman-teman, tadi saya malah lupa mau ganti oli ke sini itu. Jadi kita balik lagi, kita ganti oli. Aduh, ramai banget. Bisa lewat nggak ya? Bisa, bismillah. Oh, si bapaknya buka pintu lagi. Nggak apa-apa, saya tungguin. Oke, kita ganti oli dulu teman-teman, supaya aman sentosa selama di perjalanan. Tapi tinggi banget ininya, naik gak ya? Kang, mau ganti oli bisa? Gas apa? Di sini. Ayo, tak aja dulu. Oke teman-teman, kita naikkan si Oreo, mudah-mudahan gak mentok. Agak seruk dikit. Itu repotnya si Oreo ini kalau dipakai road trip jarak jauh. Terus tahan. Cukup. Oke, kita proses ganti oli teman-teman. Berantakan banget, tapi kelihatan nggak di kamera nih lantai? Aduh, saya lupa beresin dulu. Apalah. Alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai ganti oli. Sekarang tinggal lanjut gaskan ke Jakarta dengan tenang dan aman insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita udah selesai ganti oli. Nah, lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Jakarta. Kita hitung konsumsi BBM-nya si Oreo ini. Memasuki gerbang tol Padalarang Timur. Ini dia POV driving Oreo teman-teman, atau Civic Vario. Untuk video sekarang ini saya nggak akan seperti videonya Mumun ya. Waktu Mumun POV drivingnya saya cuman diam aja sepanjang perjalanan. Kalau sekarang kita sambil berbagi pengalaman, saya sambil cerita-cerita keluh kesah apa saja bawa Oreo ini atau bawa Mumun juga. Kemudian ya siapa tahu nanti ada teman-teman juga yang bisa ngebantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Mumun dan di Oreo. Kalau teman-teman ada yang nanya, lebih nyaman naik Mumun, bawa Mumun atau bawa Oreo? Ya terus terang aja, kalau nyamannya sih memang jauh lebih nyaman pakai Oreo ini ya.
Cuman kalau lebih tenang, saya lebih tenang bawa Mumun teman-teman. Karena Mumun itu kan dia masih karburator, mesinnya masih sangat-sangat sederhana banget gitu ya. Jadi semua bengkel bisa benerin, dan saya sendiri pun insya Allah kalau kerusakan-kerusakan yang ringan saya bisa perbaiki sendiri. Tapi kalau Oreo ini dia sudah terlalu banyak sensor-sensor. Jadi kalau misalkan sensor satu aja mati atau rusak, ya bisa kita tinggalin di tengah jalan, dia bisa naik towing dia di jalan tol ini. Makanya saya kalau jalan jauh itu sebenarnya lebih tenang bawa Mumun teman-teman. Semakin banyak elektronik di mobil itu semakin riskan teman-teman. Makanya mungkin mobil-mobil zaman sekarang yang serba sensor semua, mungkin 5-10 tahun ke depan sensor-sensor itu apakah masih berfungsi dengan sempurna seperti baru? Mungkin enggak teman-teman. Jadi saya lebih senang pakai mobil-mobil zaman dulu itu teman-teman. Jadi gampang dan mudah perbaikannya kalau ada apa-apa di jalan. Kemudian di ground clearance-nya juga ya. Kalau Mumun itu kan standarnya dia ground clearance-nya lumayan tinggi ya. Jarak sumbu roda juga pendek. Kalau Vario ini, kalau Oreo ini, dia ground clearance standarnya saja itu sudah rendah karena dia sedan, wajar. Kemudian jarak sumbu rodanya lebih panjang. Ini perbandingan jarak sumbu roda Mumun dengan Oreo ya teman-teman. Kemudian ini juga perbandingan ground clearance antara Mumun dan Oreo. Nah, jadi kalau saya mobil itu pasti saya potong pernya minimal setengahnya deh, setengah ulir per. Jadi masih tidak mengorbankan kenyamanan kita di atas mobilnya ya. Di setengah ulir itu per masih lumayan main, masih berayun, tapi fitmentnya juga saya bilang cukup pas lah, yang enggak ceper-ceper banget. Jadi Oreo yang sudah rendah ground clearance-nya tiba-tiba dipotong setengah, makin rendah banget. Kayak tadi kita mau ganti oli itu, saya lumayan kesulitan juga untuk naikin Oreo ke tempat ganti olinya ya. Walaupun dengan gasruk sedikit aja tadi. Cuman kebayang kalau misalkan kita turun ke basement mall, hotel, itu kan tinggi banget teman-teman. Jadi Oreo ini pantangan banget dia main-main ke mall. Tapi kalau Mumun walaupun dipotong setengah ulir pernya, dia masih aman, masih jauh lah dari aspal jarak bempernya itu teman-teman. Kemudian sumbu roda pendek juga, jadi pada saat kita melewati polisi tidur atau turunan mau menuju ke basement, kalau Oreo ini kan karena panjang, jadi tengah-tengahnya itu antara roda depan dan belakang kadang-kadang suka mentok, jadi akhirnya ngegantung di turunan itu. Pernah dia merepotkan, saya sempat turun nyobain ke BEC teman-teman, BEC di Bandung. Itu mentok tengah-tengahnya, saya mundur lagi nggak bisa, ya terpaksa didorong dari belakang, dimajuin, dipaksa maju sampai turun. Naiknya bagaimana? Naiknya jangan ditanya teman-teman. Oreo ini saya bikin terbang biar dia nggak nyangkut di bagian tengahnya. Kemudian untuk Mumun, kemarin itu kita sudah perbaiki speedometernya, odometernya teman-teman. Untuk biaya perbaikan, karena saya memang ada parts yang harus dibeli dan itu harus inden, harus pesan dulu kemarin. Gear yang ada di dalam odotripnya. Untuk biaya total kemarin tuh antara beli parts dengan jasa itu di 750.000 teman-teman. Di Om Lili Junior di daerah Arca Manik ya. Kemarin Acep sih yang bawain ke sana. Jadi Om Lili Junior ini spesialis elektrikalnya si Karimun Kotak teman-teman. Jadi ada kemungkinan juga power steering saya itu IPS-nya Mumun itu agak ngaco ya, karena memang speedometernya itu bermasalah. Karena kan kalau EPS itu atau electronic power steering itu, pada saat kita diam atau jalan pelan itu setir akan ringan banget. Pada saat kita di kecepatan 40 ke atas barulah terasa setir itu berat untuk safety.
Jadi supaya di jalan tol ini kalau kecepatan tinggi, setir itu nggak senggol dikit langsung belok teman-teman. Jadi dia agak berat. Nah kemarin itu setir saya sempat ringan terus teman-teman. Ringan terus sampai di dalam tol juga di kecepatan tinggi, di lari 100, itu setir ringan banget. Mungkin kalau ditiup aja di bagian klaksonnya dia muter, saking ringannya. Jadi si sensor untuk kecepatannya itu nggak ngasih signal ke modul EPS-nya si Mumun. Jadi setirnya jadi ringan terus. Nah kemarin setelah diganti, alhamdulillah di kecepatan tinggi setir Mumun jadi lebih berat. Kemudian di kecepatan rendah sampai dengan berhenti itu ringan banget, jauh lebih ringan daripada Oreo, karena Oreo ini dia pakai power steering ya. Oke, kalau habis bawa Mumun, bawa Oreo itu kerasa banget. Setir ini kerasanya jauh lebih berat, apalagi pas waktu lagi diemnya teman-teman. Ini karena hari Sabtu sekarang, yang arah ke Bandung dari Jakarta, lihat sebelah kanan nih, macet banget. Saya melawan arus liburan, besok melawan arus balik ya. Besok kita pulang lagi ke Bandung hari Minggu teman-teman. Kalau hari Minggu dari Bandung ke Jakartanya yang macet. Kalau untuk di Oreo ini, perbaikan yang masih harus dilakukan di kaki-kaki teman-teman. Saya nggak tahu apakah kedengaran di video. Kalau di kecepatan tinggi itu suara bearing roda belakang itu mendengung teman-teman. Itu tandanya bearing roda harus sudah diganti. Cuman itu sampai sekarang saya belum sempat ngurusin Oreo karena masih asik, masih sibuk dengan Mumun. Pertama itu bearing rodanya Oreo ini. Kedua kayaknya terot bagian depan juga udah mulai. Kalau di jalan jelek itu ada bunyi-bunyi dikit. Tapi saya nggak tahu apakah itu terot atau ball joint ya. Kemudian ini nih, saya juga nggak tahu apakah pelampung bensinnya atau memang jarum bensinnya. Jadi pas kita isi full tank BBM-nya si Oreo, dia nggak sampai mentok ke atas teman-teman, nggak sampai full jarumnya itu. Jadi masih sisa ya 1/4 kurang sedikit lah. Nanti kita cek, mudah-mudahan sih cuman di pelampung yang karatan biasanya, akhirnya dia nyangkut, nggak nyampe ke atas teman-teman. Oh iya teman-teman, sama satu lagi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih Kakak Eno, channelnya Kakak Eno ya, yang sudah mengkoreksi bahasa Sunda saya. Pada saat saya kemarin berbagi di Kota Baru itu teman-teman, ada bapak-bapak atau abah yang sedang ngarit rumput ya. Nah di situ saya sempat bertanya, walaupun saya tidak ada bermaksud untuk merendahkan beliau atau ya tidak hormat kepada beliau gitu. Saya sempat bertanya, "Kernaun bah?" Kalau bahasa Sunda itu kan rupanya banyak banget tingkatan-tingkatannya teman-teman, dari yang kasar sampai yang paling halus gitu. Jadi tata cara kita berbicara ke orang yang lebih tua, ke sesama, kemudian ke yang lebih muda dari kita, itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar bahasa Sunda. Jadi saya karena ketidaktahuan saya lah, kehilafan saya mengeluarkan kata-kata seperti itu teman-teman. Jadi itu sangat tidak hormat banget kepada orang tua. Saya mohon maaf Abah, saya secara tidak langsung sekarang memohon maaf dulu. Semoga Abah memaafkan saya. Kemudian saya juga sudah minta tolong ke teman-teman semua. Di video yang kemarin itu saya sematkan komennya Kakak Eno ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang kenal atau tahu keberadaan beliau, mohon diinfokan ke saya. Saya mau meminta maaf secara langsung ke beliau teman-teman. Karena tadi sebelum saya berangkat sekarang ini, pagi-pagi itu saya sempat muter-muter lagi di tempat beliau ngarit kemarin. Cuman nggak ketemu teman-teman. Ya udah, saya minta tolong bantuan dari teman-teman subscriber aja. Kalau ada info, tolong dikabari ke saya. Silakan mau komen di kolom komentar atau lebih bagusnya DM ke IG saya teman-teman.
Saya baca-baca kolom komentar juga, teman-teman banyak yang bertanya, lebih banyak bertanya tentang Mumun ya. Dan ada satu komen yang menarik perhatian saya. Abang itu bertanya bengkel, kemudian bercerita bahwasannya baru ngambil Karimun kotak. Jadi takut untuk pergi bepergian jarak-jarak jauh ya. Nah, kalau menurut saya, kita bisa ngelihat dengan kasat mata saja dulu gitu ya teman-teman. Kalau misalkan di mesin itu tidak ada rembesan oli, kemudian knalpot itu tidak berasap. Beda ya berasap ngebul karena oli terbakar dengan berasap waktu pagi-pagi teman-teman. Kalau pagi-pagi berasap ngembun keluar air dari knalpot itu bagus justru teman-teman. Berarti belum ada kebocoran kompresi. Jadi kompresinya masih bagus. Proses apa sih namanya, kondensasi lah kita atau apa, masih bagus di dalam mesinnya si Mumun sampai dengan ke knalpotnya. Jadi jangan khawatir, nggak perlu langsung vonis harus bongkar mesin, turun mesin karena ketakutan kita itu ya. Oh ya, satu lagi, tidak ada suara-suara yang aneh dalam mesinnya Karimun kotak kita. Kalau misalkan ada bunyi yang aneh-aneh itu patut dicurigai dan wajib untuk dilakukan pembongkaran. Supaya apa? Supaya tidak melebar kerusakannya ke yang lainnya. Karena biasa bunyi-bunyi aneh-aneh itu dari dalam mesin ya, kalau tidak metal jalan, pompa oli mulai rusak juga bisa begitu, bisa bunyi, sampai dengan memang ring piston itu udah oblak ya, pasti akan berbunyi. Dengan klep-klep juga, kalau klep biasanya cukup di setel bisa hilang suara ngelitiknya teman-teman. Jadi nggak perlu kita turunkan mesin. Nah, kalau itu sudah dipastikan bagus, tinggal kita lakukan pengecekan kepada sistem pendinginannya Karimun kotak kita. Mulai dari radiator. Kalau radiator tidak ada indikasi kebocoran di radiatornya, cukup diservis saja. Diservis, bawa ke tukang radiator yang biayanya tidak juga mahal, untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam radiator itu sendiri. Kemudian selang-selang air radiatornya juga sangat perlu dicek. Selangnya, klem-kleman selangnya itu harus dalam kondisi yang baik ya. Kalau selang radiator itu sudah kembung, lebih baik diganti teman-teman. Kemudian klem-kleman juga harus yang masih rapat dan kuat menjepitnya ya. Setelah mesin bagus, radiator kita pastikan bagus, itu insya Allah mobil siap dibawa jarak jauh teman-teman. Tinggal ya cek karbu aja, karburator, servis. Kemudian yang perlu diperhatikan di karbu itu ya vakum teman-teman. Vakum karbunya itu pastikan semuanya berfungsi. Jangan kayak Mumun kemarin sampai ke Bali, terus kemudian sempat ke Lampung juga kan pakai Mumun. Itu kondisi vakumnya dalam keadaan bocor. Makanya kenapa Karimun kotak saya itu sempat boros banget. Boros bangetnya itu 1:12 teman-teman. Karena Karimun kotak ini rata-rata teman-teman yang berbagi pengalaman di kolom komentar itu harusnya bisa dapat 1.16 sampai dengan 1.18. Sedangkan Mumun luar kota kemarin di dalam tol cuma dapat 1:12. Ternyata vakum sekundernya yang bocor teman-teman. Jadi malah sudah diakalin sama owner yang sebelumnya, diakalin pakai kawat. Alhasil bensinnya jadi boros banget. Jadi koin keduanya karburator Mumun itu kebuka terus, bensin jadi kebuang sia-sia teman-teman. Delco juga jangan sampai ketinggalan. Delco itu harus main ya. Kenapa saya bilang harus main? Karena Mumun kemarin Delco-nya itu pengapiannya nggak bergerak teman-teman. Jadi dia harusnya pada saat kita injak gas, pengapiannya itu bergeser, menyesuaikan dengan putaran mesinnya si Mumun ya. Kemarin dia nggak bergerak. Saya cek vakumnya masih bagus. Ternyata seal Delco saya itu udah pada hancur. Jadi ada rongga yang dimana air masuk ke dalam Delco-nya.
di situ akhirnya air itu menjadi kerak dan menyumbat pergeseran pengapiannya si Mumun, teman-teman. Di rest area 72 ini kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Saya lupa dari tadi belum minum, saya nggak bawa air minum. Kita beli dulu air minum, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan. Dan saya berhenti tepat di depan bakso Afung, teman-teman. Kayaknya kita makan bakso dulu deh ya. Saya pengen makan bakso, cobain dulu deh. Oke, kita turun dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita makan bakso dulu, bakso Afung nih. Rupanya baksonya itu ada yang gepeng, ada yang bulat. Lucu baksonya. Segini itu tadi berapa ya? 80 ribuan deh tadi. Coba saya lihat. Oh iya, 86.000. Oke, selamat makan, teman-teman. Kita tuangin dulu saus-sausnya. Mantap banget. Ini mendung-mendung gini makan bakso keren. Tadi pengen makan nasi, cuman kok masih kerasa agak kenyang. Ini bakso Afung yang di rest area kilometer 72 ya. Kecapnya ini apa nih? Oh, sambal. Kasih jeruk nipis. Jadi sedap banget nih. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, teman-teman. Ada tahu isi bakso juga. Sekarang ini udah jam 10, teman-teman. Dari sini ke Jakarta sih paling berapa ya? 60 kilo palingnya. Dan saya mau ke Lebak Bulus, teman-teman. Alhamdulillah habis, teman-teman. Baksonya enak banget. Alhamdulillah perut udah kenyang, teman-teman. Kita lanjut jalan dan alhamdulillahnya lagi disambut oleh hujan gerimis. Mudah-mudahan nanti kesananya hujan lebat ya. Baru kali ini lagi nih pakai Oreo hujan-hujanan. Karena emang Oreo udah lama banget nggak saya ajak jalan-jalan. Nanti dibilang pilih kasih. Lebih sering sama Mumun daripada sama Oreo. Jadi rencana kita nanti Januari mau road trip via Pantura ke arah Bali atau Lombok. Ini bagusnya pakai Mumun atau pakai Oreo ya, teman-teman? Saya sih pengen banget pakai Oreo biar lebih cepat nyampe. Kalau Mumun kan santai banget. Tapi kalau lewat Pantura sih kayaknya Mumun lebih pas ya. Karena kan nggak mungkin kita di jalur non-tol itu lari 100 sampai 120. Kayaknya Mumun aja ya. Oreo ini untuk naik ke kapalnya juga nanti bakal susah karena rendah banget.
Kita lihat nanti teman-teman. Saya jadi bingung. Kemarin saya sempat bikin konten full tim ya teman-teman. Dengan Acep, Hebat, dan Abah Aris. Nah, gimana nih respon teman-teman terkait konten yang seperti itu ya? Kalau saya kok senang banget ya pas waktu kita lagi di sawah, kemudian kita masak makan bareng, itu senang banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bilang bikin lagi konten seperti itu, oke, saya perbanyak nanti konten-konten kita menikmati pemandangan alam secara langsung dengan jalan kaki, kemudian kita coba mencari makanan yang ada di tempat itu, langsung kita masak dan makan bersama ya teman-teman. Itu saya bilang lebih dekat dengan alam sayanya. Jadi nggak terkurung di dalam mobil aja, tapi sambil turun juga gitu ya. Sambil turun kita explore. Padahal kemarin tuh pemandangan cuman sawah aja ya, sawah, kemudian ada danau juga. Tapi kok saya nontonnya sampai berulang-ulang juga teman-teman. Jangan kira saya ngedit video, saya yang bikin video saya nggak pernah nonton. Saya sampai nonton itu berulang kali. Dan ini tidak berurutan ya teman-teman. Video yang saya upload dan saya publik itu tidak berurutan teman-teman. Maksudnya hari ini saya bikin konten nih, kemudian minggu depan saya bikin konten lagi. Bisa jadi yang minggu depan itu tayang di lebih dulu gitu. Bukan berarti hari ini saya bikin video, video ini yang bakal tayang untuk yang pertama kalinya gitu, enggak. Asik ya kita jalan-jalan sama teman-teman ngelihat pemandangan-pemandangan desa. Yang saya pengen lagi itu kita jalan-jalannya di pedesaan gitu teman-teman. Cari desa-desa yang suasananya syahdu banget, yang adem banget gitu. Coba kita konten di sana. Atau mungkin kalau diizinkan sama warganya, kita nginep di rumah warga gitu. Kita rasakan bagaimana rasanya kalau kita tinggal di pedesaan yang asri kayak begitu ya. Oke, nanti kedepannya saya pikirkan itu semua. Saya coba ngobrol-ngobrol, berunding dulu dengan Acep dan yang lain. Kalau oke, kita gaskan bikin video yang seperti itu lagi. Memang road trip kalau sambil hujan-hujanan gini ini obat penghilang stres ya teman-teman. Rasanya itu tenang banget, adem banget. Ini obat yang nggak ada dijual di apotek. Untuk tenaga, bingung saya kalau ngebandingin Oreo dengan Mumun ini. Karena nggak diragukan lagi. 1600 cc 4 silinder SOHC VTEC teman-teman. Tenaga yang dikeluarkannya ini luar biasa banget. Walaupun Oreo ini mobil tua ya, lebih tua dia daripada Mumun. Oreo ini tahun 97, Mumun tahun 2002. Makanya tenaganya nggak usah diragukan lagi deh. Ini kalau memang untuk jalan jauh gitu lewat tol terus, enakan pakai Vario teman-teman. Cuman kan Mumun lebih lucu. Apa Oreo ini kita kasih roof box juga ya? Biar aneh dia di jalan, lain dari yang lain lagi. Coba kalau teman-teman komen di kolom komentar, Oreo ini bagus dipasang roof box jangan.
Nah, kita bentar lagi mau keluar tol nih teman-teman. Nanti kita isi full tank lagi BBM-nya si Oreo ini. Mudah-mudahan nanti di luar ada pom bensin ya, biar bisa kita langsung isi. Gini nih, kalau saya nggak tahu wilayah ya, nyari pom bensin aja susah banget. Akhirnya pakai Google Maps, alhamdulillah nemu. Di depan ini pom bensin ya teman-teman. Di daerah Lebak Bulus, jalan apa nih? Pokok yang penting ada pom bensinnya. Kita full tankkan lagi bensinnya si Oreo. Sorry Pak. Sorry, Pertamax full. Pertamax full dimulai dari nol ya Pak? Iya. Alhamdulillah teman-teman. Bensinnya udah full lagi, kita isi pakai Pertamax. Untuk liternya 11 liter. 11 liter sampai dengan ke full lagi. Untuk odo tripnya itu sekarang di 157 km. Semenjak kita isi bensin full tank di Shell Kota Baru tadi pagi ya. Ini coba saya hitung dulu berapa konsumsi BBM jadinya. Oke, kita parkir dulu. ...157 km dibagi 11 liter 1/14,2 teman-teman. Kalau Oreo ini lebih irit daripada Mumun ya. Cuman Oreo ini harus pakai Pertamax teman-teman. Bisa pakai Pertalite, cuman kok saya rasa pakai Pertalite itu agak ngelitik tenaganya ya. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Terbukti Oreo ini lebih irit daripada Mumun. Cuman belum tahu ya bagaimana setelah Mumun kemarin saya perbaiki di karburatornya, di vakum karbunya. Bisa jadi mungkin sekarang Mumun jauh lebih irit. Nanti kita tes lagi Mumun berapa konsumsi BBM-nya setelah dilakukan perbaikan di karburator si Mumun teman-teman. Dan harusnya Oreo ini masih bisa lebih irit lagi teman-teman. Kalau kaki saya agak disekolahin dikit. Tadi memang pas di jalan tol yang kosong, kaki saya ini gatel kalau bawa Oreo ini, pengennya ngebejek gas terus. Harusnya mungkin Oreo ini kalau dulu kemarin-kemarin saya pernah dapat di 115, 116. Tapi Oreo ini harus minumnya Pertamax teman-teman. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain video. Mudah-mudahan di video road trip lagi teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dari awal sampai dengan akhir video ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mensupport channel Bang Sandi ini. Sampai akhirnya sekarang channel Bang Sandi ini udah tembus 11,4 per hari ini ya, 11.400 subscriber. Oke, saya pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.